Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama GBI Pondok Indah Rayon 1A di dalam online streaming service hari ini. Luar biasa. Mari kami undang untuk setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Biar kita mulai ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan bersama anak-anak semua seluruh keluarga untuk bisa berkumpul dan kita berdoa pada hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada hari ini. Engkau sungguh indah ya Bapa. Engkau sudah menjadi sahabat kami ya Tuhan. Dimanapun ya Tuhan kami berada ya Bapa, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau sangat setia ya Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ya Bapa, ada pengharapan yang baru hari ini ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ada ketenangan yang baru, ada sukacita yang luar biasa ya Tuhan yang datang daripada-Mu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Engkau indah ya Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat,
kasih ya Bapa, Engkau selalu memikirkan kami ya Tuhan. Sungguh besar ya Bapa, kuasa-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat pergi ya Bapa dari hadirat-Mu ya Tuhan. Kau besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh indah, Yesus Tuhan. Shikaralaba yaralaba yaralabo, shiaralaba yaralabo, shikaralaba yaralabo. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sorakan wuh. Allah kita Allah yang termulia, amin. Dia berkuasa. Sama-sama kita bertepuk tangan dalam Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ada perlindungan di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kita percaya, amin. Ada kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Namanya Tuhanku menara
nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Yesus. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes Lord. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Sorakan haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Amin. Yang setuju katakan wuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan jamahan-Mu ya Bapa pada hari ini ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Bapa, akan kasih-Mu ya Tuhan. Biar itu boleh mengalir dalam jiwa kami. Biarlah kami boleh ada ketenangan yang baru ya Tuhan di hadirat-Mu. Setiap kami, Engkaulah ya Tuhan damai setiap hati kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh ya Bapa merasakan ya Tuhan penyertaan-Mu pada hari ini. Karena kami tahu ya Bapa saat kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, disitulah terletak kekuatan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Sembah Tuhan lebih dalam lagi. Jamahanku berserah
di dalam kami ya Tuhan. Jiwa kami ya Tuhan tidak takut lagi ya Bapa, sebab kami percaya ada Roh-Mu ya Tuhan yang menyertai setiap kami ya Bapa. Karena kami tahu saat kami berseru nama-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu nyata ya Tuhan untuk umat-umat-Mu yang percaya. Kami mau buka hati ya Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh Jesus, kami sembah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa menikmati lagi firman Tuhan, sehidangan dengan Tuhan. Kau berikan pewahyuan daripada-Mu sendiri Tuhan, melalui kekuatan Roh Kudus-Mu, untuk memberikan pengharapan baru, membangkitkan semangat kami, dan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan bertemakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Hari-hari ini kita butuh tempat perlindungan, sehingga Bapak Ibu Saudara melihat tempat perlindungan yang paling aman itu saat ini bagi kita adalah di rumah. Sehingga kita ibadah di rumah, kita tidak di gereja, sehingga kita juga kalau keluar rumah itu semuanya mengenakan perlindungan ya. Kalau orang pergi ke supermarket, saya lihat sekarang ada yang pakai sarung tangan, ada tidak hanya masker, kemudian ada yang pakai topi, ada yang pakai face shield. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di luar itu tidak aman. Kalau di rumah kita tahu orang-orang di rumah tidak ada yang terkena penyakit, itu membuat kita lebih rileks ada di rumah. Tidak ada orang yang memakai peralatan seperti ketika sedang keluar, itu sedang ada di rumah. Nah, hari-hari ini firman Tuhan menjanjikan melalui Mazmur 91, Mazmur yang paling sering dikutip dalam masa pandemi ini, bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Karena di luar sana ada banyak ketakutan, Bapak Ibu Saudara ya. Ada jerat penangkap burung, ada penyakit sampar, ada wabah yang mematikan, ada kedahsyatan malam. Tapi Tuhan berjanji, orang yang berlindung kepadanya itu seperti berlindung di dalam menara perlindungan yang kuat. Sama-sama kita baca Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, He that dwells in the secret place of the Most High. Jadi ada secret place, ada tempat yang rahasia, di mana hanya anak-anak Tuhan yang mengerti akan hal ini, di mana hanya orang yang percaya Mazmur 91 yang mengerti akan hal ini, bahwa nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan beroleh selamat. Kita ingat pada masa perbudakan di Mesir, Bapak Ibu Saudara, ada 10 tulah. Ada 10 tulah yang mengenai, yang dijalani, yang harus dihadapi oleh semua orang-orang Mesir. Tapi orang Israel diselamatkan. Kenapa mereka diselamatkan? Karena mereka ada di satu tempat yang aman, yang namanya Goshen. Goshen itu artinya drawing near, ditarik dekat kepada Allah, karena Allah yang di tempat perlindungan mereka. Selama mereka ada di Goshen, maka mereka tidak akan mengalami malapetaka. Mereka tidak akan mengalami wabah. Mereka tidak akan mengalami mara bahaya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara saya harus berlindung di Goshen. Goshen itu tidak hanya berbicara tentang kita ada di rumah, tapi bicara tentang perlindungan Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Demikian Mazmur Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mazmur 91 ini dengan jelas mengatakan di dalam
ayat-ayatnya bahwa sungguh perlindungan kita itu adalah nama Tuhan. Kita baca ayat 14, Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Orang yang drawing near to God, menjadikan Tuhan itu adalah Goshennya, maka Tuhan akan meluputkan. Ayat berikutnya berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Benteng itu adalah suatu perlindungan ketika orang ada di dalam peperangan. Orang yang dalam benteng itu akan selamat. Dan Tuhan berkata, benteng perlindungan kita adalah ketika kita mengenal nama Tuhan. Sehingga mengucapkan Mazmur 91 bukan seperti mengucapkan mantra, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengucapkan itu dan kemudian otomatis semua terjadi kepada kita. Kalau kita mengucapkan Mazmur 91 tapi kita tidak tahu siapa Allah yang kita sembah, jangan-jangan kita goyah kalau kita sedang mengalami persoalan di tengah-tengah kita. Karena hari ini persoalan yang dihadapi bukan hanya sakit penyakit, banyak persoalan yang dihadapi bahkan oleh umat Tuhan. Bisnis yang semakin menurun, ada orang yang kehilangan pekerjaan, gaji yang dipotong separuh, bahkan mungkin ada orang yang tidak tahu bagaimana kehidupannya di bulan depan nanti. Ada begitu banyak persoalan, tapi Tuhan janji, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 91 ada 4 nama Tuhan. Tuhan banyak punya nama yang menggambarkan tentang kepribadiannya, menggambarkan tentang kehebatannya, keluar biasaannya, ketuhanannya. Tapi di dalam Mazmur 91-nya ada 4 nama yang menjadi benteng. Kalau Bapak Ibu Saudara berlindung dan mengenal nama itu, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami perlindungan yang luar biasa. Nama yang pertama itu adalah di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu adalah nama Tuhan. El Elyon, katakan bersama El Elyon. Elyon itu artinya tinggi, sering dipakai untuk mengungkapkan tempat yang tinggi. Tuhan itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa dia penguasa tertinggi, jauh di atas iblis, pemerintah, penguasa di udara, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Dia bahkan lebih tinggi, dia adalah nama di atas segala nama. Dan bahkan dia berada di atas nama COVID-19. Yang mengerti katakan amin. Dia ada di atas nama corona, dia ada di atas namanya kebangkrutan, dia ada di atas namanya sakit penyakit. Semua yang di atas bumi ini punya nama. Tapi nama Yesus, dia adalah nama di atas segala nama. Oleh sebab itu, kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya jadi ingat ya, waktu dulu kami baru pindah di Jakarta, kami berkendaraan di satu daerah dan kemudian tidak terlalu mengerti tentang rambu-rambu di sana, di stop, ya karena ada pelanggaran. Dan kemudian diminta SIM. Di SIM itu, alamat juga adalah nama Bapak Ibu Saudara. Adalah komplek angkatan, gitu ya, karena keluarga kami adalah dari keluarga angkatan. Dan kemudian akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Dapat keringanan. Karena dan tahu juga baru datang di Jakarta. Tapi saya jadi mengerti, orang yang kenal nama orang yang hebat, pejabat, orang sukses, orang berpangkat, orang terkenal, maka kedekatan itu akan membawa orang itu akan naik tinggi. Demikian juga ketika kita dekat sama Tuhan, dia maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 86 dikatakan ayat 8, tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti yang kau buat. Sehingga orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan sebagai nama yang paling tinggi dalam hidupnya dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada nama itu, maka seperti nama Tuhan yang adalah El Elyon, maka dia juga akan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya Elyon. Dia akan membawa tinggi, lebih tinggi daripada apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Ulangan 26 ayat 19 berkata, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas. Di dalam bahasa Ibrani berarti ia akan mengangkat engkau Elyon, ya, di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Orang yang menyembah Allah El Elyon, orang yang mengenal Allah sebagai Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, maka hidupnya juga akan dibuat Tuhan Elyon. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kita semua senang kalau kita mengalami promosi, tapi itu Tuhan janjikan kepada orang-orang yang kenal akan nama Dia. Yang kedua, nama Tuhan adalah dalam Mazmur 91 ayat 1 tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan
yang maha kuasa. Sesudah El Elyon, lanjutannya dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Katakan bersama El Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah yang maha kuasa. Artinya dia sangat berkuasa, dia cukup bagi kita. Dia sanggup melakukan segala perbuatan besar, mujizat, pertolongan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya butuhkan seorang diri. Tidak perlu asisten, tidak perlu pertolongan lain. Maka kalau hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, iklim ekonomi pun tidak bisa menolong kita. Keadaan pandemi itu nggak bisa menolong kita untuk bangkit. Tuhan tidak perlu pertolongan untuk menolong kita. Karena apa? Dia adalah Allah yang maha kuasa. Mazmur 86 ayat 10 berkata, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Nggak ada orang yang bisa angkat Bapak, Ibu, Saudara. Jangan takut. Selama engkau punya tempat perlindungan yang adalah El Shaddai, maka Tuhan bisa mengangkat engkau. Tuhan bisa memulihkan Bapak, Ibu, Saudara. Dia itu cukup. Sehingga dia dikatakan Allah yang tidak ada mustahil baginya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Sekalipun pohon ara, sekalipun pohon anggur, sekalipun semuanya mengecewakan Bapak, Ibu, Saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sekalipun itu semua tidak terjadi dalam hidup kita, dia masih mampu menolong kita. Sebab itu orang yang menyembah Allah El Shaddai harus mempunyai iman sekalipun, ya. Bukan iman kalau ditolong Tuhan baru sungguh-sungguh. Kalau sudah dijawab baru aku mau mendekat kepada Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan itu harus mempunyai iman sekalipun. Seperti pujian ini berkata, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Itu iman sekalipun. Sekalipun aku ada dalam lembah kelam, sekalipun aku sekarang kelihatannya jatuh, sekalipun rasanya tidak ada lagi jalan keluar, sekalipun, tapi karena Allah yang aku sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang sekalipun dia mampu menolong aku. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, mempercayai Mazmur 91 bukan berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan mengalami persoalan. Ada banyak orang kecewa. Saya sudah mengucapkan 4091, kok saya masih sakit? Saya sudah mengucapkan Mazmur 91, kok bisnis saya jeblok? Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup kita ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menangis. Tapi dia adalah Tuhan pada waktu kita tertawa, dan dia juga Tuhan pada waktu kita menangis. Dan karena dia adalah Allah sekalipun aku kesesakan, sekalipun sekarang aku diizinkan mengalami sakit, sekalipun sekarang ini aku sedang ada dalam pencobaan, tapi Tuhan yang aku sembah adalah Allah El Shaddai. Imanku tidak akan goyah, aku akan tetap mengikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kenapa orang ini berseru kepada Tuhan? Karena dia mengalami
kesesakan. Kenapa dia mengalami kesesakan? Karena dia sedang ada di dalam persoalan. Jadi bukan berarti Mazmur 91 ini membuat kita berada di dalam jalan tol. Tapi artinya apapun situasi keadaanmu Bapak Ibu Saudara, dia mampu menyertai kita dalam kesesakan. Dia meluputkan dan memuliakan kita. Bahkan endingnya dalam ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan menolong kita. Miliki iman sekalipun, karena kita punya Allah El Elyon, kita punya Allah El Shaddai Bapak Ibu Saudara. Iman kita adalah iman sekalipun, bukan iman kalau. Ya. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Sehingga orang yang punya iman sekalipun pasti akan melihat Allah yang luar biasa. Nama yang ketiga adalah Yehovah. Dalam ayat 2 dikatakan akan berkata kepada Tuhan, yaitu Yehovah, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yehovah itu adalah Tuhan yang eksis, Tuhan yang ada, tidak dibatasi oleh waktu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa beserta Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara. Dan dimanapun dia berada Bapak Ibu Saudara, dia selalu mau mengerjakan yang terbaik bagi kita. Dia maha hadir. Dia ada pada saat beberapa waktu yang lalu kita masih tertawa-tawa, dia juga ada saat pada saat hari ini kita sedang menangis. Dia juga ada saat pada masa lalu kita ketika kita mungkin punya pengalaman yang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Dia ada di segala masa, tidak seperti kita yang dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan itu akan melakukan sesuatu. Dia never stop working. Karena dia juga bekerja di masa sekarang. Dia juga akan bekerja untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Karena dia adalah Allah Immanuel, dia berkuasa di sepanjang masa. Saya mau saksikan sebelum kita sampai kepada nama Tuhan yang terakhir, tentang Tuhan yang ada di sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, saya punya kerabat, ya, seorang yang punya bisnis yang sangat maju dan kemudian mengalami kemunduran luar biasa. Bahkan dia punya uang cash yang ada dia miliki itu sudah tinggal sangat sedikit sekali karena pandemi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, semua bisnisnya nggak jalan, karena bisnisnya banyak berhubungan dengan klien, harus bertemu dengan secara langsung, nggak jalan. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dia mulai buat roti. Dari buat roti, dari kemudian hanya untuk orang rumah, mulai ada yang pesan, dan sekarang dia punya bisnis yang dijalankan secara online untuk pemesanan roti. Satu hari dia sudah bisa menjual di atas 1.500 roti, belum lagi cake, belum lagi pesanan yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah saya bingung. Tapi kemudian waktu saya berusaha tahu, karena dia seorang anak Tuhan, dia menceritakan. Jadi kemampuan dia membuat roti ini nggak tiba-tiba ada. Dia bercerita, dulu saya waktu masih kecil, papa saya punya bisnis roti. Saya sering disuruh membantu papa saya untuk membuat roti. Saya terhenyak. Saya berpikir seperti ini. Dulu mungkin kalau disuruh buat roti sama orang tua, ngedumel-ngedumel ya, males-males ya. Tapi ternyata pengalaman di masa lalu itu, Tuhan pun ada di sana. Amin. Dikatakan pada saat kita belum ada pun Bapak Ibu Saudara, dia sudah merancangkan yang baik bagi kita. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Pengalaman itu dipakai di masa sekarang. Ya. Dia eksis, dia masih bisa menolong dalam segala keadaan, dan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini melalui pengalaman di masa lalu itu dipakai Tuhan untuk memberkati anaknya di masa yang sekarang. Nah, dia adalah Allah Yehovah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada nama yang terakhir sesudah nama El Elyon, El Shaddai, Yehovah. Dalam Mazmur 91 ayat 2 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku Elohim yang kupercayai. Elohim itu adalah Allah pemilik segala kuasa, kemuliaan, kekuatan, pencipta segalanya. Pada Kejadian 1 Elohim ini disebutkan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi
ada. Oleh karena itu keadaan kita yang nothing hari ini pun Bapak Ibu Saudara di Allah El Shaddai tidak perlu pertolongan apapun. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena dia adalah Allah yang never stop working untuk segala kebaikan kita. Dan kalau dia menciptakan, dia create sesuatu, semuanya itu akan menjadi baik. Mazmur 84 ayat 5, 6, 7 kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Janji Tuhan ini hanya untuk orang-orang yang berlindung di dalam rumah Tuhan, yang berlindung kepada nama Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahkan lembah Baka, lembah air mata menjadi lembah mata air. Kemanapun Bapak Ibu Saudara melangkah, ketika engkau mengikut Tuhan, tidak ada rancangan kecelakaan atasmu. Sekalipun yang kau lihat hari ini seperti kecelakaan, dia akan membuat segala sesuatu yang jadi baik. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, that is who you are. 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 Seperti apa Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah? Dia adalah Allah El Elyon. Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Allah Yehovah. Dia adalah Elohim yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, kita menyatukan hati untuk berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita menundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena hari yang Kau jadikan, sehingga kami boleh bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor James Sela Pranoto, selaku gembala cabang kami di Pondok Indah, dan juga sebagai gembala Rayon 1A. Kami mau serahkan hamba-Mu ini beserta seluruh keluarganya ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan, baik kesehatan dan pekerjaan, Kau berkati atas hamba-Mu ini, sehingga semua pekerjaan dan pelayanan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Pastor Niko, beserta keempat para wakilnya ke dalam tangan Tuhan, baik kesehatan serta perlindungan daripada-Mu. Kiranya Tuhan berikan pewahyuan, hikmat, marifat, dan pengurapan Tuhan turun atasnya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk Indonesia. Curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Curahkanlah pertobatan bagi bangsa kami. Kami mohon padamu ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa untuk pemerintahan dan jajaran dari presiden, dari pimpinan pusat sampai ke daerah. Kiranya mereka diberikan hikmat untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, cepat, tindakan yang bijak dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu dan ketaatan bagi masyarakat dalam mentaati dan mengikuti himbauan dari pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19. Berikan kesabaran dan tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan dan tantangan. Berikan iman mereka tumbuh kepada Yesus. Kami berdoa bagi para peneliti dan ilmuwan di Indonesia, dengan pertolongan-Mu dapat menemukan terobosan untuk vaksin dan obat bagi COVID-19 ini. Bebaskanlah bangsa kami dari pandemi 19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa baik untuk para dokter, perawat, dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kasihanilah mereka yang setiap hari berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Curahkanlah belas kasihan-Mu, berikanlah perlindungan, kesehatan, kesabaran, ketelitian, perlindungan bagi mereka dan seluruh keluarga mereka. Dan berikan juga sukacita surga untuk dapat melayani dan bekerja dengan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai. Tuhan ada bersama dengan mereka, memberi jalan keluar pelepasan bagi setiap masalah ekonomi, masalah rumah tangga dan kesehatan mereka. Kuatkan dan teguhkan harapan mereka ketika rencana mereka seolah-olah tidak sesuai dengan pengharapan. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera keluarga-keluarga umat-Mu dan pagari tiap-tiap rumah dengan malaikat pelindung-Mu. Engkaulah pengharapan, sukacita, perlindungan kami, kota benteng kami. Engkaulah jawaban bagi orang-orang yang putus asa dan sakit. Ada perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami. Berkati jerih payah mereka ya Tuhan, biarlah iman mereka tumbuh atas pengenalan akan Engkau. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan lawat mereka satu persatu. Engkau menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Berikan hati yang penuh ucapan syukur, sekalipun sedang mengalami penderitaan, dan biarlah mata mereka tetap tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, satu ucapan syukur bahwa apa yang telah Dia buat dalam hidup kita, Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam, dengan segenap hati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.